Salam semesta. Ketemu lagi dengan Mas Ong di sini. Selamat pagi, siang dan malam. Semoga semua teman-teman Mas Ong dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Sudah lama ya Mas Ong tidak membacakan kartu tarot pilihan tentang suatu suasana atau perasaan. Nah, kali ini Mas Toong akan membuat sebuah video yang berkaitan dengan cinta sejati. Jadi pertanyaannya adalah, apakah saya akan bertemu dengan cinta sejati saya? Ya. Nah, di sini Mas Toong sudah sediakan 3 pilihan yang bisa dipilih, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Silakan teman-teman Mas Toong seperti biasa memilihnya dengan menggunakan intuisi masing-masing ya. Dan kita akan melihat kondisi kamu itu seperti apa sekarang ini secara garis besar ya. Karena ini masih sifatnya adalah fun reading dan general ya. Jadi bisa saja memang ada yang resonan, bisa juga tidak dari teman-teman semua ya. Kita akan mencari tahu apakah kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu pada kehidupan kali ini, atau pada saat ini ya, atau akan datang ya, ataukah kamu sudah bertemu dengan dia ya. Mungkin pasangan kamu sekarang ini adalah cinta sejati kamu, mungkin juga dia bukan cinta sejati kamu tetapi bagus untuk kamu ya. Jadi tidak selalu harus berarti cinta sejati itu yang terbaik gitu ya, dan yang lain itu tidak gitu. Bisa saja juga soulmate atau yang lainnya juga bisa saja baik buat kamu ya, tergantung pada sikap dan perasaan masing-masing. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa Mas Toong ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Itu paling penting. Kenapa penting? Karena Mas Toong tidak punya jadwal tetap dalam mengupload sebuah video. Jadi bisa kapan saja. Nah, kalau dinyalakan lonceng itu, maka akan dikasih tahu oleh YouTube bahwa ada video baru yang sudah diupload dari Master Ong gitu ya. Oke, tanpa membuang-buang waktu kita akan mulai dan tentukan pilihannya dalam hitungan 10. Buat teman-teman Master Ong yang memilih kartu nomor 1 ya, atau file nomor 1. Nah, ini kartu utamanya adalah action ya, atau tindakan. Oke, kita akan lihat ya bagaimana kondisi kamu sekarang ini. Apakah masih sendiri dalam masa pacaran, sudah ketemu dengan cinta sejatinya atau belum, atau yang sekarang ini juga yang terbaik buat kamu gitu ya. Oke, ini Mas Om menggunakan kartu tarot yang bernuansa Jepang ya, nuansa komik Jepang. Oke, kita akan pilih 6 kartu yang berkaitan dengan file nomor 1. Oke. Oke, selanjutnya Mas Ong ingatkan ya, ini sifatnya adalah fun reading. Jadi ambil saja hal-hal baiknya ya. Jangan terlalu serius dan tegang ya. Ini kan hanya sekedar permainan ya. Dan sebuah prediksi semata, jadi bisa salah, bisa benar. Oke, kita sudah dapatkan kartunya ya. Oke, sini ada ini, ada ini. Saya tidak bacakan, Mas Ong tidak bacakan apa jenis kartunya ya. Langsung aja. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 1, kita akan lihat ya. Apakah kamu sekarang ini sudah ketemu dengan cinta sejati kamu, atau kamu masih sendiri ya. Nah, kita akan lihat pertama adalah kondisinya kamu itu seperti apa. Ya, teman-teman yang memilih file nomor 1,
sekarang ini kondisinya adalah kamu itu masih sendiri alias masih single ya. Jadi belum punya pasangan, belum pacaran ya, masih sendiri, masih jomblo. Nah, Mas Toong sih melihat kamu itu sekarang ini dirundung oleh banyak masalah ya. Jadi banyak masalah yang ada dalam kehidupan kamu, tidak hanya soal percintaan saja. Karena Mas Ong juga melihat bahwa usia kamu sudah cukup juga ya. Maksudnya ya, kalau orang-orang kan suka bilang udah umur sekian kok belum punya pasangan, kok belum menikah ya, dan sebagainya. Nah, dalam arti kata kamu itu sudah cukup dewasa ya, dan sudah waktunya untuk mempunyai pasangan. Tetapi kamu sekarang ini belum mempunyai pasangan. Dan selain itu kamu juga dirundung oleh banyak masalah ya. Pertama mungkin ada masalah-masalah pekerjaan ya, masalah-masalah pertemanan. Sepertinya kamu juga ada apa istilahnya, perselisihan dengan teman dekat kamu belakangan ini ya. Kemudian kamu juga sedang ada problem di lingkungan kerja kamu ya. Kamu sering merasa tidak dihargai, sering merasa kok kayaknya segala upaya saya itu sia-sia belaka gitu ya. Kayaknya kalau apapun yang saya lakukan itu selalu salah gitu. Nah, Mas Om melihat bahwa kamu itu banyak sekali masalah yang ada di sekeliling kamu ya. Selain masalah cinta ya, karena kamu juga beberapa kali Mas Om lihat kamu menaruh perhatian pada seseorang, tetapi orang itu tidak menyukai kamu gitu ya, selalu ditolak gitu, dan kamu selalu dikecewakan ya. Ketika satu masalah datang, kemudian ada masalah lain lagi gitu. Nah, dalam percintaan itu juga kamu pernah dikecewakan beberapa kali. Sebenarnya kamu sudah pernah pacaran dulunya ya, walaupun itu hanya sebentar, tidak terlalu lama. Kemudian kalian putus karena ada perbedaan pandangan dan pendapat ya. Itu yang kemudian mungkin menjadi sebuah trauma di dalam alam bawah sadar kamu. Ketika kamu bertemu dengan orang baru, kamu sepertinya kurang membuka diri ya. Jadi cenderungnya itu menutup diri, takut kecewa lagi, takut gagal lagi ya, takut kemudian nanti di apa istilahnya mengalami sebuah permasalahan lagi seperti dulu ya. Jadi kamu itu trauma dengan perasaan-perasaan dari masa lalu di dalam hal percintaan ya. Nah, karena itu salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menyembuhkan diri kamu, menyembuhkan alam bawah sadar kamu, bahwa kamu itu pun juga berhak untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Nah, di kartu ini juga Mas Om melihat bahwa sebenarnya memang kamu itu belum waktunya ketemu dengan seseorang yang benar-benar akan menjadi teman, menjadi pasangan dalam kehidupan kamu kali ini. Bisa dibilang di dalam kartu ini Mas Tong melihat bahwa kalau kamu nanti ketemu dia, maka tidak lama kemudian kalian akan menjadi pasangan gitu, alias menikah gitu. Karena tidak akan butuh waktu yang terlalu lama ketika kamu bertemu dengan dianya ya. Dia seseorang yang bisa dibilang sangat apa ya, sangat secara garis besarnya saja ya, orangnya bisa dibilang seseorang yang sangat berwibawa, punya karisma ya, dan dia termasuk seseorang yang disukai di lingkungannya dia ya. Jadi bisa dibilang dia selalu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, termasuk kamu. Dan kamu pun juga merasakan ada satu chemistry, satu kedekatan dengan dianya ya. Walaupun awalnya kalian itu bertemu ya, bukan merupakan teman akrab ya. Jadi bisa dibilang kamu bertemu dengan dia secara kebetulan ya. Kemudian bisa juga dia itu adalah teman dari teman-teman kamu yang lainnya ya. Dan ya dia itu bukan dari lingkungan yang kamu sekarang ini berada gitu ya. Nah, karena itu memang masih ada trauma di dalam diri kamu atas kegagalan di masa lalu, sehingga kamu pun tidak terlalu memperhatikan dia alias tidak terlalu kayaknya ambil pusing gitu ya. Kamu merasa udahlah dia memang baik orangnya, kayaknya dianya orangnya juga apa istilahnya itu
sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tetapi kamu masih ada perasaan-perasaan takut gitu ya, perasaan-perasaan yang kamu merasa kayaknya kalau aku melangkah kali ini takutnya nanti tidak diterima lagi ya, atau gagal lagi ya. Jadi ada satu perasaan-perasaan seperti itu yang apa istilah menyelimuti kamu gitu ya. Makanya Master Ong katakan bahwa kamu itu terlalu banyak masalah yang ada dalam lingkungan kamu. Selain masalah di pekerjaan, masalah hubungan masa lalu yang gagal, trauma masa lalu ya, dan juga perasaan kamu takut gagal lagi dan sebagainya ya. Itu semua meliputi kehidupan kamu sekarang ini ya. Dan tentu saja ini akan menghambat jodoh cinta sejati kamu itu sendiri ya. Master Ong sih sarankan kamu sebaiknya lebih membuka diri ya, mengisi waktu-waktu kamu dengan orang-orang yang lebih berwawasan, orang-orang yang lebih bijaksana ya. Jadi pilihlah teman-teman yang bisa memberikan satu nasihat, satu dorongan semangat kepada kamu ya, yang bukan yang memberikan input-input negatif gitu. Dan ini ada kartu juga memang bahwa di kedepannya kamu punya masa depan cinta sejati yang cerah gitu ya, yang baik gitu ya, yang bagus gitu. Nah itu juga adalah doa dari Master Ong. Oleh karena itu teman-teman yang memilih file nomor 1 ya, perlu satu tindakan action dari diri kamu sendiri untuk memutuskan permasalahan kamu itu sendiri gitu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membantu kamu selain diri kamu itu sendiri. Jadi kesimpulannya bisa dibilang di file nomor 1 ini kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu sesegera mungkin ya, mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ya, dan kalian akan bahagia. Demikian untuk file nomor 1, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar jika kamu merasa bahwa pembacaan ini sesuai dengan keadaan dan situasi yang kamu hadapi sekarang ini. Terima kasih untuk teman-teman Master Ong yang sudah memilih file nomor 1. Kita lanjut ke file nomor 2. Buat teman-teman Master Ong yang memilih file nomor 2 ya, kita akan mencari tahu apakah kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu atau tidak di dalam kehidupan kali ini, dalam keadaan sekarang ini, atau kamu sudah bertemu dengan dia. Kartu utamanya adalah appreciation. Oke, Master Ong ingatkan ya, sifat pembacaan ini adalah general reading dan fun reading. Jadi diambil segala hal yang baiknya, dibuang segala hal yang buruk ya. Dan jika tidak resonance ya tidak apa-apa, karena tidak semua orang akan resonance dengan pembacaan ini. Oke, kita akan mengambil 6 kartu. Apakah kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu, atau kamu sekarang sudah bertemu dengan dia? Oke. Oke, sambil mengambil Master Ong ingatkan ya, untuk jangan lupa menekan tombol loncengnya ya, ada pemberitahuan dari channel ini ketika Master Ong mengupload video baru ya. Oke, kartunya kelihatannya bagus sekali ya. Kartunya sudah terkumpul. Master Ong ingatkan ya, karena ini sifatnya general, jadi kamu itu bisa pria, bisa wanita ya. Sama juga yang file nomor 1. Demikian juga nanti file nomor 3. Oke, Master Ong bacain ya. Sekarang Master Ong akan terangkan sedikit tentang kondisi kamu. Kamu itu sekarang ini, teman-teman yang memilih file nomor 2, kamu itu sudah punya pacar ya. Sekarang sedang menjalin sebuah hubungan dengan seseorang. Nah, hubungan kalian ini meskipun pada awalnya mendapat banyak rintangan ya, banyak rintangan terutama dari keluarga
karena mereka merasa bahwa pacar kamu atau pasangan kamu itu tidak sesuai secara ekonomi maupun keadaan sosial ya. Jadi bisa mungkin kamu itu secara ekonomi jauh lebih baik dibanding pacar kamu atau sebaliknya. Nah, intinya pada awalnya hubungan kalian itu tidak disetujui oleh keluarga, dan juga bahkan teman-teman dekat kamu pun juga memandang rendah gitu ya. Tidak menyukai pria tersebut atau wanita tersebut ya. Padahal kamu merasa bahwa kamu itu sangat sangat cocok gitu ya dengan dianya, baik dari segi pendapat, baik dari segi hobi ya, kemudian juga memiliki rasa cinta yang mendalam di dalam hati kamu. Nah, sekalipun demikian adanya rintangan tersebut, kamu terus melanjutkan hubungan ini dengan dia gitu. Dan bisa dibilang dia itu memang seseorang yang sangat baik ya, orangnya sangat lembut ya. Kemudian kalau bersapa atau bertutur kata itu sangat sopan gitu ya. Terlihat dia seseorang yang berpendidikan tinggi gitu ya. Dan juga meskipun keluarga kamu tidak terlalu menerima dia tidak pernah membawa itu ke dalam hatinya, selalu datang dengan senyum, selalu berusaha baik, selalu berusaha untuk dekat dengan keluarga kamu ya. Jadi bisa dibilang dia seseorang yang mengerti situasi dia gitu ya, dan dia menghargai meskipun keadaan itu menyakitkan dia gitu. Jadi dia tidak istilahnya itu tidak marah, tetapi dia justru memaklumi keadaannya. Memang pasangan kamu ini bisa dibilang secara ekonomi jauh di bawah kamu gitu ya, dan itulah yang menyebabkan adanya istilahnya pandangan orang yang baik dari keluarga kamu maupun teman-teman kamu gitu ya. Namun dia seseorang yang sangat menyayangi kamu ya. Dia penuh perhatian, dia juga sangat istilahnya lembut sama kamu ya. Kalau berbicara tidak pernah kasar dan sebagainya ya. Karena itulah kamu memutuskan untuk terus berhubungan dengan dia sampai saat ini gitu ya. Nah, di sini juga ada kartu pernikahan ya. Sebenarnya kalian ini adalah cinta sejati gitu ya, pasangan sejati. Kamu akan menikah dengan dia ya. Dan ini juga lagi ada pasangan ya. Ketika pernikahan itu terjadi, keadaan ekonomi kalian juga akan jauh lebih baik ya. Karena ada semangat, ada satu kebersamaan di antara kalian berdua. Ya, meskipun awal-awalnya orang-orang tidak mendukung, tapi pada akhirnya Master Ong melihat di kartu ini, mereka bisa melihat kebaikan dari pasangan kamu pada akhirnya. Dan pada akhirnya juga mereka akan menerimanya dengan sepenuh hati. Ya, dan kamu sudah bertemu dengan cinta sejatinya kamu ya. Kamu sudah bertemu dengan pasangan yang seharusnya di dalam kehidupan kali ini ya. Kamu sudah mempunyai satu aura energi kebersamaan yang sudah sangat kuat di antara kalian berdua ya. Jadi Master Ong bisa simpulkan dan Master Ong bisa sarankan ya, lanjutkan hubungan kalian ya. Jangan peduli dengan apapun kata-kata orang di belakang ya, siapapun mereka ya, baik dari keluarga maupun dari teman-teman kamu ya. Karena hubungan ini adalah di antara kalian berdua ya. Karena itu kamulah yang paling paham, kamulah yang paling mengerti bagaimana perasaan kamu dan keadaan kalian berdua ya. Mas Ong hanya bisa doakan semoga kalian selalu bahagia dan pada akhirnya akan menikah dan hidup dengan bahagia ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih file nomor 2 ya. Jangan lupa untuk lakukan like, share, komen, dan subscribe ya. Dan tinggalkan komennya ya. Kalau merasa bahwa pembacaan ini sesuai dengan keadaan kamu saat sekarang ini ya. Dukung terus channel ini ya. Sampai ketemu ya di file nomor 3. Terima kasih. Yang memilih file nomor 3. Apakah kamu sudah bertemu dengan cinta sejati kamu atau akan bertemu dengan cinta sejati kamu dalam kehidupan kali ini? Kata utamanya adalah The Thinking Woman ya. Mas Ong ingatkan ya, sifat pembacaan ini adalah general dan fading, jadi energinya bisa bolak-balik. Kamu itu bisa pria, bisa wanita ya, dan tidak terlalu detail, hanya sekilas saja ya.
ambil hal-hal baiknya ya, dibuang hal-hal buruknya. Nah, ini Mas Ong akan ambil 6 kartu dari sini untuk melihat bagaimana keadaan kamu sekarang ya, apakah kamu sudah pacaran atau belum pacaran ya, dan akan ketemu dengan cinta sejati kamu atau tidak ya, atau sudah bertemu ya. Oke. Oke, kita sudah dapat 6 kartu. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 3 ya, kita akan lihat kondisinya kamu ya. Mas Ong sih melihat di sini kamu itu baru mengalami sebuah apa istilahnya, kebangkitan ya. Kamu itu baru keluar dari satu situasi kesedihan, situasi di mana kamu lepas dari satu putus asa ya, dan lepas dari satu permasalahan ya. Jadi bisa dibilang kalau soal cinta, kamu itu baru putus dari seseorang ya. Jadi teman-teman yang memilih file nomor 3 ini energinya adalah bahwa kamu itu baru putus cinta ya, atau ya gagal gitu dalam pacaran kamu gitu. Nah, ini yang Mas Ong lihat ya. Bisa juga mungkin kamu sudah berkeluarga ya. Bisa juga kamu sudah berkeluarga dan ada satu perpisahan gitu ya dari pasangannya kamu. Mudah-mudahan itu tidak ya, masih hanya pacaran saja gitu. Nah, di sini sih Mas Ong melihat bahwa ya intinya kamu itu baru keluar dari satu suasana sedih, satu suasana yang kekecewaan yang begitu besar, satu suasana yang membuat kamu itu benar-benar jatuh dari satu situasi sebuah hubungan gitu ya. Dan kamu sekarang ini mulai bangkit ya, bangkit kembali gairah hidup kamu, dan kamu ingin menatap ke masa depan ya. Itu yang Mas Ong lihat ya, situasi kamu sekarang ini. Jadi kamu itu bisa pria, bisa wanita, walaupun di kartu ini Mas Ong melihat lebih banyak energi wanitanya ya. Tetapi karena ini sifatnya adalah umum ya, jadi bisa juga kamu pria ya, bisa juga wanita ya, yang baru keluar dari satu kesedihan yang mendalam dalam kehidupan kamu ya, dan sekarang kamu berkeinginan untuk memulai satu situasi hidup yang baru gitu ya, dan kamu itu merasa penuh dengan satu pengharapan ya. Mungkin ini sebuah kebangkitan yang kedua kalinya dari kamu ya, bangkit dari keterpurukan ya. Kamu merasa bahwa saya tidak bisa begini terus selamanya, saya harus bisa bangkit, saya harus bisa lebih baik, saya harus bisa maju lagi gitu ya. Dan kamu juga dipenuhi dengan harapan-harapan gitu ya. Mungkin ini sebuah dorongan semangat. Mungkin kamu itu juga orang yang sangat religius ya, seseorang yang istilahnya lebih banyak kalau ada masalah itu merenung gitu ya, merenung kepada diri kamu sendiri, kemudian kamu juga mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Jadi bisa dibilang kamu itu termasuk orang yang sangat religius ya, dan ini adalah kebangkitan dari kamu. Ini situasi yang sedang kamu hadapi, keadaan kamu gitu. Nah, ke depan ini apakah kamu akan bertemu dengan seseorang yang menjadi cinta sejati kamu ya? Mas Ong sih melihat bahwa kamu akan bertemu dengan dia, tetapi tidak dalam waktu yang dekat ini gitu ya. Tidak dalam waktu yang dekat ini, karena kamu juga termasuk seseorang yang tidak mudah percaya begitu saja kepada seseorang, tidak mudah gampang jatuh cinta pada seseorang, juga tidak gampang untuk menerima perasaan seseorang ya. Jadi kamu termasuk seseorang yang sangat realistis sebenarnya, yang banyak berpikir ya bagaimana satu situasi dibanding dengan menggunakan perasaan kamu itu sendiri. Sekalipun kamu seorang wanita, kamu ada dalam kondisi yang lebih logis gitu ya. Apalagi kalau kamu seorang pria.
Jadi Master Ong tidak melihat bahwa dalam waktu dekat ini kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu. Meskipun ya Master Ong melihat bahwa mungkin cinta yang akan kamu ketemukan itu tidak selalu harus merupakan yang apa ya, yang menurut kamu itu ideal ya, yang menurut kamu ciri-cirinya harus seperti ini, orangnya harus seperti ini, belum tentu gitu ya. Namanya cinta sejati itu bisa saja dia itu berbeda sama sekali dengan pandangan apa yang kamu pikirkan selama ini. Oleh karena itu, kamu harus lebih banyak membuka diri ya, jangan terlalu apa ya, istilahnya itu hitungan ya, terlalu banyak apa pemikirannya, sehingga kadang-kadang itu juga yang membuat kesempatan-kesempatan yang ada itu hilang gitu. Nah, setiap orang di dalam kehidupan ini pasti ada cinta sejatinya ya. Dan Master Ong juga melihat demikian dengan kamunya ya. Kedepannya kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu, tetapi tidak dalam waktu yang dekat ini. Mungkin setahun atau 2 tahun ke depan baru kamu akan ketemu dengan dia ya. Karena memang semua ada prosesnya, dan kamu sendiri pun juga harus mulai belajar untuk memahami diri kamu itu sendiri ya. Kalau kamunya masih terus seperti keadaan sekarang ini ya, kamu terus banyak overthinking ya, banyak apa istilahnya itu terlalu perhitungan, maka kadang-kadang itu justru menjauhkan cinta sejati kamu gitu ya. Bukan Master Ong sarankan bahwa kamu tidak boleh hitungan, tetapi kalau over itu sesuatu yang tidak baik ya. Oke, demikian ya di file nomor 3. Secara garis besarnya bisa disimpulkan, kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu pada kehidupan kali ini, namun tidak dalam waktu yang dekat ini. Ya, bisa dibilang 1 atau 2 tahun ke depan kamu akan bertemu dengan dia. Ya, bagaimana dianya itu? Dianya itu adalah seseorang yang bisa dibilang secara garis besar saja ya, dia seseorang yang sangat teguh pendiriannya ya. Kalau dia pria dan kalau dia wanita pun demikian ya. Jadi kalau dia sudah memutuskan sesuatu, maka tidak ada apapun yang bisa menghalangi dia ya. Artinya dia orang yang sangat berpegang teguh pada apa yang menjadi keputusannya. Dan itu juga yang akan dia lakukan ketika dia bertemu dengan kamu, maka dia akan memutuskan dan dia akan berpegang teguh pada keputusannya itu untuk bersama-sama dengan kamu ya. Dan itu yang Mas Ong lihat ya di kartu-kartu ini. Terima kasih ya. Kalau misalnya merasa cukup sesuai dengan keadaan kamu, silakan komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk tekan tombol notification-nya, like ya, share ya. Master Ong ingatkan ya, Master Ong tidak punya jadwal tetap ya. Karena itu tombol notification yang ada di samping tombol subscribe itu sangat penting dan dinyalakan ya, agar mendapatkan pemberitahuan ketika ada video baru nantinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih juga atas dukungannya selama ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam semesta, bye-bye.